Jadi kalau kita ingin berharap ya nih kepada masyarakat, wabil khusus nih Cibatu dan sekitar Dapil 2, kalau kita ingin memiliki anggota legislatif yang benar-benar ya mencerminkan bagaimana peran dan tugas anggota legislatif itu sendiri menjadi tugasnya dengan baik, maka pilihlah dengan cara-cara yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bertemu lagi bersama saya Dedang Sugiarto di Jejak Cibatu edisi podcast. Pada podcast kali ini kita kedatangan narasumber. Beliau ada salah satu calon anggota legislatif dari Partai PKS nomor urut 1 untuk Garut. Di depan saya ini sudah ada hadir yaitu Pak Ahmad Nurodin SPD. Kita sapa. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya, sehat Kang? Alhamdulillah, harus sehat terus insya Allah. Alhamdulillah, kita jaga ya kondisi sehatnya ya. Iya, kita tetap harus menjaga sehat karena sehat itu penting ya. Amin, amin, amin. Dalam kondisi-kondisi seperti ini. Iya, amin. Senantiasa menjaga kesehatan. Amin, amin. Semoga senantiasa kita diberikan oleh Allah kesehatan, keberkahan rezeki dan umur. Amin. Amin. Kang, sebelum kita ke materi, iya. Alangkah enaknya perkenalan dulu, walaupun Akang sudah dikenal, tapi tidak salahnya di podcast ini Akang mengenalkan diri dulu. Iya, siap. Ya, tentu yang pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, suatu kehormatan saya bisa dihadirkan di Jejak Cibatu ini. Suatu kebahagiaan tersendiri ya bagi saya pribadi bisa hadir di podcast ini, yang mudah-mudahan bisa memberikan informasi setidaknya terkait dengan saya secara pribadi gitu kan. Tentang pencalegan saya di DPRD Kabupaten Garut dari Partai Keadilan Sejahtera. Oke, sesuai diminta, kalau boleh kita perkenalkan dulu. Diminta saya nama Ahmad Nurodin. Ya, SPD sudah jelas ya. Dari sarjana pendidikan berarti pendidik ya. Berarti pendidik ya, saya hari-hari mengajar gitu ya, mengurusi anak-anak didik yang mencerdaskan kehidupan anak bangsa, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat lah gitu ya bagi kehidupan anak-anak kita, insya Allah. Kemudian lahir di Cibatu 7 Mei 1978. Mungkin seusia nggak Pak? Iya. Alhamdulillah. Iya. 1978 lahir di Cibatu, tepatnya di Kampung Panyosogan. Jadi saya asli Cibatu, Bang. Luar biasa. Asli pituin orang Cibatu. Asli pituin orang Cibatu, lahir di Cibatu, besar di Cibatu, SD di Cibatu, SMP juga di Cibatu, SMA pun juga di Cibatu. Luar biasa. Jadi tetap orang Cibatu. Awal Cibatu begitu ya. Dan mudah-mudahan dari Cibatu kita ada sebagai perwakilan anggota dewan. Betul, ini yang saya harapkan. Saya ingin mengajak begini ya. Kalau hari ini masyarakat Cibatu barangkali sudah beberapa periode tidak ada anggota dewan dari Cibatu, inilah saatnya. Luar biasa. Ada Ahmad Nurodin lah, asli orang Cibatu. Siap. Terus perkenalan. Ya, ada Ahmad Nurodin orang Cibatu asli ya. Lahir di Cibatu, besar di Cibatu ya. Pendidikan juga di Cibatu. Kemudian aktivitas sehari-hari ya, tadi saya pendidik ya, mengajar sama dengan ini saya panggil Kang Dadang aja biar lebih akrab ya. Kang Dadang ya. Iya, lebih enak ya gitu. Saya mengajar gitu ya, mengajar di tingkat sekolah menengah atas gitu ya. Ya, di SMA dan SMK juga. Selain itu juga ya dari majelis taklim ke majelis taklim lah gitu ya. Ibu-ibu majelis taklim kita juga coba ya memberikan manfaat lah kalau memang dibutuhkan oleh umat, oleh masyarakat, kita hadir di sana ya. Selain itu juga ya sering juga mengisi training motivasi untuk anak-anak pelajar gitu kan, pemuda yang memang membutuhkan sentuhan apa ya, begitu, mau menumbuhkan semangat anak muda gitu, bagaimana bisa memberikan manfaat di usia muda ini juga yang menjadi pekerjaan yang harus kita sampaikan juga kan ke khalayak kan seperti itu. Kemudian istri ya tentu sudah beristri ya.
Saya kira belum istri. Emang nampaknya saya masih bujangan kan? Sudah beristri ya? Sudah beristri. Alhamdulillah. Kalau istri kita dari kecamatan yang berbeda. Orang mana? Orang dari kecamatan Selaawi. Kecamatan Selaawi. Sama juga pendidik ya. Juga, ya. Pendidik juga sama. Selesai S2 kemarin ya? Alhamdulillah. Saya beres S2 kemarin. Luar biasa. Iya. Bangga ya. Iya, alhamdulillah bangga. Di tengah kesibukan gitu ya. Bisa juga menyelesaikan pendidikannya. Kemudian ya tentu sudah mempunyai keturunan anak 3. Anak 3. Paling besar SMA kelas 2, yang kedua juga SMP kelas 2, dan yang pertama yang kedua ini saya titipkan di pesantren dua-duanya. Alhamdulillah. Tinggal satu yang masih kecil kelas 3 SD ya. Masih ada di rumah. Barangkali itulah aktivitas ya. Okay. Perkenalan saya. Begitu kemudian selain itu saya beraktivitas sebagai aktivis Partai Keadilan Sejahtera. Luar biasa. Iya. Oke Kang, itu alhamdulillah ya selayang pandang tentang Kang Ahmad Nuruddin ini sudah menerangkan jati diri lah. Iya. Oke Kang, kita flashback ke belakang nih. Iya. Tentang akan tujuan caleg mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Tujuannya apa Kang? Iya. Sebelum sana ya Kang, saya alhamdulillah nih memang dari sejak mahasiswa dibesarkan di dunia gerakan mahasiswa. Ini ya, saya aktif di gerakan mahasiswa pada waktu itu. Kemudian berinteraksi dengan Partai Keadilan Sejahtera. Memang sudah semenjak kuliah gitu ya. Tahun 99 ketika masih Partai Keadilan. Jadi jadi saya tuh aktif di politik ini luar biasa, sudah malang melintang ya, sudah 24 tahun. Luar biasa. Sudah 24 tahun. Iya. Jadi memang aktif di PKS sejak dulu mahasiswa, kemudian mengembangkan Partai Keadilan ya termasuk di Cibatu gitu ya. Ya sampai hari ini. Ya, kemudian ketika ditanya tujuan. Ya, itulah. Apa sih tujuan mencalonkan diri? Sebenarnya kalau di PKS sebenarnya awal tidak ada istilah mencalonkan diri kan. Tidak ada ya. Iya, jadi kultur PKS itu awalnya kan tidak ada istilah mencalonkan diri, semuanya berdasarkan musyawarah ataupun juga kalau dalam bahasa sekarang itu ada panitia penjaringan tingkat daerah ya. Di PKS itu ada panitia penjaringan tingkat daerah untuk calon anggota legislatif. Nah, ini dibagi dengan beberapa tahapan ya. Ada tahapan memang untuk saat ini nih, mulai tahun 2024 ini untuk 2024 ini di PKS itu membuka dua gerbang untuk menjadi atau bisa masuk di pencalonan gitu ya, dengan pemilu raya di internal kader, karena kita ketahui PKS itu partai kader ya. Ya, kaderisasi. Kaderisasi. Nah, kemudian sekarang dibuka juga Pak, itu dengan pendaftaran secara umum, karena ternyata ada. Karena memang saat ini tuh ternyata banyak orang tokoh masyarakat yang ingin bersama-sama membesarkan PKS. Luar biasa. Nah, itu sudah bisa dihalang-halangi gitu. Oke, kalau mau benar-benar membesarkan PKS, ayo sama-sama, ayo gabung gitu. Masya Allah. Ya, mau menjadi relawannya, mau ya hanya sekedar partisipan untuk pribadi keluarganya, tidak jadi. Ada juga yang ingin memberikan kontribusi lebih dengan menjadi bagian. calon anggota legislatif. Kita buka. Nanti kan ada seleksi internal segala macamnya. Jadi sekarang tuh kita memang di panitia penjaringan tingkat daerah sudah seperti itu. Kalau dulu tidak. Kalau dulu tuh musyawarah di tataran pengurus ya. Lalu diputuskan ini kan gitu ya. Jadi di tataran pengurus itu sudah ditentukan. Iya, ada dulu mah kan itu bermusyawarah kan antara pengurus, siapa nih calon nih untuk anggota legislatif nih. Dari kader-kader yang ada. Wah, ada uji kelayakan biasa kayak gitu ya. Ya, dalam konteks demokrasi kita tetap jalankan, ada pemilih meminta pendapat dari seluruh kadernya, termasuk yang tahun ini juga seluruh pendapat diminta seluruh kader, baik kader-kader yang memang tidak di struktur, artinya ataupun di luar struktur ya, struktur atau di luar struktur, semua dipinta pendapat gitu. Kira-kira siapa sih di antara kader yang ada yang kemudian yang kemudian dianggap akan bisa menjalankan tugas-tugas sebagai
anggota DPRD Kabupaten biasa. Garut, provinsi ataupun pusat. Ya, daukan kan begitu. Iya. Ditawar kepada kader. Maka kader semuanya dari level atas sampai level bawah, dari DPD, DPC, dan kader-kader yang tadi tidak terlibat di struktur memberikan masukannya kepada panitia penjaringan tingkat daerah ini. Luar biasa. Dan walau alam tiba-tiba nama saya muncul. Oh gitu. Tapi dengan sendirinya itu. Iya. Atau Kang Ahmad sendiri yang saya nih. Enggak, saya enggak misalkan gini. Tolonglah para ketua DPC pilih saya. Enggak. Betul sama sekali enggak gitu ya. Saya rasanya gimana asa ngimpi. Ya, bukan asa ngimpi. Asa terlalu kepedean gitu ya. Kalau kemudian meminta kepada para ketua DPC atau kader lain pilih saya dong, masukin saya dong untuk jadi anggota DPRD. Ya, betul. Tidak ada intimidasi, tidak ada penekanan, tidak ada kampanye, ada panitianya di PKS ada panitianya. Kemudian memberikan kepada kebebasan kepada struktur dan non struktur ya kader PKS untuk silahkan kira-kira siapa nih gitu. Berarti ya itu diputuskannya di musyawarah. Ya nanti masuk tuh nama-nama tuh. Nah, masuk nama-nama dan nama saya muncul bahkan menempati urutan pertama gitu dalam voting itu ya. Berarti luar biasa kalau urutan pertama itu kaderisasinya sudah mumpuni. Mudah-mudahan begitu ya, alhamdulillah, syukur kepada Allah ya, mudah-mudahan seperti itu ya. Jadi muncul tuh beberapa nama kan begitu. Kan kader PKS juga banyak ya. Insya Allah kader-kader terbaik. Tapi tiba-tiba muncul tadi urutan pertama jadi mendapatkan suara terbanyak lah gitu ya. Nah, dari struktur dan segala macam gitu, dari pusat-pusat pembinaan kan PKS sudah pusat-pusat pembinaan ya, pembinaan anggota. Lah muncullah beberapa nama. Nah, itu kemudian dibawa oleh musyawarah. Dibawa ke musyawarah. Kira-kira misalkan ini siapa yang kemudian musyawarahnya Dewan Suro atau musyawarah ya. Kalau musyawarah tingkat daerah tentu ada DPTD ya, ada Panjatida dulu. Panjatida itu panitia penjaringan tingkat daerah untuk calon anggota legislatif. Kemudian ada DPTD ya, Dewan Pimpinan Tingkat Daerah, yang nanti setelah diputuskan diusulkan ke DPW untuk disampaikan ke DPP. Apakah DPP ini menyetujui ataupun tidak kan seperti itu. Berarti tatanan luar biasa ya, tangga-tangganya. Betul. Jadi kalau misalkan hari ini saya mendapatkan amanah nomor 1 gitu, ini juga sisi lain bangga gitu kan, ada kepercayaan sangat luar biasa. Sisi lain juga amanah yang cukup besar karena nomor 1 ini dianggap sebagai apa ya, panglima besar pemenangan gitu. Ya seperti itu ya. Ini amanah yang cukup besar. Nah, ini kira-kira prosesnya nih kan seperti itu. Tujuannya itu dengan tadi yang dikatakan secara eksklusifnya apa tuh tujuannya nih? Ya, jadi masuk kepada tujuan ya. Ketika ternyata nama saya muncul tuh, kemudian ya ada barangkali bukan interview ya, ajak ngobrol nih, wayahna lah gitu ya, berarti kata ketua DPD PKS ya, Dr. Helmi Wakil Bupati itu wayahna lah maju ya gitu segala macem. Ya kalau tadi berbicara tujuan mencalonkan, berarti saya awalnya tidak mencalonkan, tapi setelah kemudian ditentukan, salah satu karakter dasar di PKS itu kader kalau sudah diminta diberikan amanah mau tidak mau harus dengan turut tunduk, samina wa ta'na. Ayo kita dengarkan, taati dan jalankan dengan sebaik-baiknya. Nah, dari sana mulai saya merancangkan merancang saya tuh di Dewan tuh mau apa sih. Nah, baru berbicara tujuan, berbicara visi misi kan begitu. Nanti kita bahas berikutnya nih. Iya, bagus. Tadi kan sudah dipaparkan nih. Nah, sekarang karena tadi sudah menyebutkan visi dan misi misinya Kang Ahmad ini kalau nanti ditakdirkan oleh Allah, jadi mau seperti apa? Iya. Nah, berangkat dari proses yang tadi ya. Dari proses yang tadi, lalu kemudian ya mau tidak mau saya harus tadi menentukan tujuan saya kalau di Dewan teh mau apa gitu. Ya maulah disusun visi. Ya sederhana lah kalau visi kan. Punya berapa visi? Iya. Kalau visi satu aja. Ya, satu aja, menjadi pemimpin, menjadi wakil rakyat yang jujur, amanah dan dekat dengan rakyat. Itu visi saya ya. Satu-satunya pasti punya poin tertentu nih ya. Ya. Silakan dijabarkan. Ya, jabarnya nggak apa-apa ya. Jadi kenapa saya memilih itu ya, menjadi calon atau menjadi anggota legislatif yang jujur, amanah dan dekat dengan rakyat. Karena saya melihat ini adalah akar permasalahan para anggota legislatif hari ini. Selama ini tidak jujur. Iya.
Yang jujur ada. Yang jujur Kalau ada kita, 50-50. Mungkin 50-50. Jujur dan tidak jujur 50-50 menurut Kang Ahmad. Itu harus ada survei lanjutan. Harus ada survei lanjutan ya. Lanjut. Ya, jujur ya jelas ya. Jujur ini menjadi suatu hal yang utama. Ya, kejujuran, berani berkata benar gitu. Jangan sampai kemudian setelah jadi anggota legislatif ya banyak bohongnya ketimbang berkata benarnya. Rekam jejak ya. Nanti iya. Siap Akang kalau misalkan nanti jadi iya. harus amanah dan jujur. Iya. Oke. Iya, harus karena dia bisa begitu kan. Harus jujur begitu ya. Ya artinya jujur ini tentu menjadi permasalahan yang krusial hari ini di level manapun kepemimpinan bangsa ini kan, baik level eksekutif atau di level legislatif atau yudikatif juga kan. Kejujuran menjadi permasalahan yang besar sehingga saya perlu mengangkat ini begitu, perlu mengangkat jujur ini sebagai salah satu visi perlu gitu. terobosan. Iya, perlu terobosan Harus ini karena kan betul. pencitraannya bahwa nanti bagi-bagi kue nanti dan segala macam itu akan bagaimana di misinya itu. Ya, masalah istilah bagi-bagi kue segala macam saya belum mengerti dalam tentang itu ya. Hanya mendengar saja. Ada bagi-bagi, biasa bagi-bagi kue itu biasanya adanya di legislatif loh. Bukan lagi, maaf, adanya di eksekutif. Di eksekutif. Iya, bagi-bagi kue itu kan ya walaupun mungkin beda konteks ya. Bagi-bagi kue di eksekutif dengan bagi-bagi kue di legislatif mungkin beda konteksnya. Misalkan kalau di eksekutif bagi-bagi kuenya misalkan terkait dengan setelah jadi mana yang kemudian jadi menteri dan segala macam ya, kalau di tingkat daerah mana yang kepala segala macam ya, itu sedang tidak kita bahas ya terkait dengan itu. Cuman kita kembali bahwa visi itu harus menjadi pemimpin rakyat yang jujur kepada rakyatnya, begitu ya, jujur kepada diri sendiri ya, harus menyampaikan apa yang terjadi itu sampaikan secara gamblang kan begitu. Jangan berkata ini pemerintah Indonesia lagi baik-baik saja padahal sedang tidak baik-baik saja. Seperti sekarang kan? Iya, kondisinya saya mungkin seperti itu. Makanya PKS itu mengusung amin ya, perubahan ya. Harus ada perubahan. Harus ada perubahan. Kenapa? Kita sampaikan ini kondisi bangsa. Ya, masa harus diberikan pencerdasan kan tentang itu, begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua amanah, tentu amanah ini cukup berat juga Pak. Ya, saya menjadi misalkan kalau jadi visi saya harus menjadi anggota legislatif yang amanah, membawa konstituen di bawahnya, ya, aspirasi-aspirasi dari konstituen saya, dari masyarakat kan begitu. Karena bagaimanapun setiap kepemimpinan di level manapun itu akan dipinta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan berat sebenarnya. Saya sepakat. Ya, ini kan sangat berat. Maka amanah ini betul, ya. Kalau ada yang misalkan sekarang mah cenah legislatif teh teu amanah, datang ketika nyalon saja. Setelah beres nyalon tidak ada. Itu bagaimana? Saya ke bawah terlalu begitu ya. Saya begini. Betul. Pertanyaan selalu muncul ketika saya bersosialisasi di masyarakat, bertemu dengan level lapisan masyarakat untuk menyampaikan tentang visi misi saya dalam pencalonan ini. Selalu ditanyakan, selalu ada pernyataan begitu. Cenah ayeuna we cenah rek nyalonkeun datang. Geus beres mah ditinggalkeun. Saya begini, tergantung konteks ya, karena pencerdasan politik penting kepada masyarakat ya. Artinya kita sudah diajak berpikir juga masyarakat kenapa itu terjadi. Kira-kira kejadian itu apakah mutlak akan menjadi kesalahan anggota legislatif atau praktisi politik, atau juga ada kesalahan besar juga yang terjadi di masyarakat misalkan dengan perilaku politik masyarakat yang misalkan hanya dengan diiming-imingi uang lalu memilih. Ya kalau begitu konteksnya siap-siap saja untuk terus dibodohi, untuk terus ditinggalkan, karena nanti dia berpikir nanti 5 tahun lagi aja datang, bawa uang lagi, beli lagi suara, setelah itu ditinggalkan lagi. Tapi itu 80% seperti itu sekarang. Pragmatisme itu sangat besar di masyarakat. Makanya PKS khususnya saya pribadi mempunyai misi untuk itu. Bagaimana kita berusaha untuk bisa mencerdaskan masyarakat, mengedukasi masyarakat terkait dengan iklim demokrasi yang sekarang dijalankan. Karena kalau konteksnya terus begitu ya, maka sampai kapan perubahan itu akan datang? Sampai kapan akan datang para wakil-wakil rakyat kita yang benar-benar
jujur, amanah menjalankan tupoksinya dengan sebaik-baiknya. Kalau konteksnya seperti itu, yang pasti internalisasi nilai itu disampaikan kepada masyarakat. Hatta sekalipun nanti misalkan ya mereka mencernanya seperti apa, saya sudah berikan gambaran bagaimana cara hal terbaik dalam memilih calon legislatif, cara memilih pemimpin. Mereka nanti memutuskannya apakah misalkan dengan tadi pragmatisme tetap dilaksanakan. Tugas saya sudah pribadi sudah tersampaikan dalam mengedukasi masyarakat terkait dengan itu, kan begitu. Yang pasti harus sampai, karena saya yakin dari sekian puluh orang yang saya datangi, saya sampaikan visi misi, saya cerdaskan begini loh cara-cara yang baik untuk memilih itu. Di antara mereka saya pastikan pasti bakal ada yang menerima, ada yang berpikir, ada yang kemudian tapi ada juga yang berafiliasi. Ada. Kan beragam kan tadi kan begitu. Nah, ini mah nggak ada uang. Iya, betul. Nah, seperti itu betul. Iya, bakal ya ada lah gitu ya, ada. Dan bahkan kecenderungan selalu ada yang seperti itu. Saya datang misalkan dengan memaparkan visi misi begitu kan, lalu kemudian ada kejadian yang lain kan mereka suka mengkomparasikan. Nah, calon yang kemarin mah datang dari partai A, partai B datang, pas pulang dikasih ongkos, dikasih uang segala macam begitu kan. Bahkan ini mereka punya komparasi dan saya sampaikan begini. Saya betul dalam hal ini tidak berbuat seperti itu. Tidak berbuat seperti itu ya. Artinya tadi ingin mengedukasi. Ya, ingin mengedukasi. Adapun kos politik yang kita berikan, misalkan kalau untuk hanya kopi, hanya makanan ketika berkumpul, saya itu kos politik itu wajar kan begitu ya. Tapi kalau kemudian sudah hal-hal ini coblos kasih uang, misalkan nanti juga tenang sajalah nanti. Tapi masyarakat berpikirnya sekarang seperti itu. Ya, karena memang perilaku ya tadi ya. Tidak sepenuhnya 100% menyalahkan masyarakat juga, tidak 100% menyalahkan calon juga atau praktisi politik juga kan, karena ini saling berkaitan, saling beririsan kedua-duanya kan begitu. Sejauh masih ada para praktisi politik yang berpikir seperti itu, maka jangan berharap bahwa demokrasi di Indonesia ini akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik ke depannya. Luar biasa. Seperti itu. Mantap. Itu dari segi visi ya. Kalau misinya ada berapa nih? Kalau Akang jadi nih punya berapa misi? Nah, jadi melihat kepada visi misi tadi ya, jujur, amanah, dekat dengan rakyat, kita ingin selalu berkolaborasi, berkoalisi dengan rakyat saja lah gitu ya, untuk memberikan masyarakat. Maka keluarlah apa sih yang kemudian saya pikirkan untuk ketika jadi jadi seperti apa ya, tentu menjalankan visi-visi yang tadi Pak, tapi tidak keluar dari koridor tugas-tugas kedewanan. Nah, ini yang kadang-kadang Pak, saya ketika turun ke masyarakat menyamakan antara calon legislatif dengan calon eksekutif. Dikiranya bahwa eksekutif dengan legislatif itu sama fungsinya, berbeda dalam konteks tugasnya berbeda gitu kan. Seolah-olah bahwa legislatif dan eksekutif sama punya anggaran yang sama untuk mengusung segala macam ini kan, ini harus dipahamkan juga kepada masyarakat. Saya memang betul menyampaikan. Dengan adanya podcast ini edukasi. Ya, edukasi betul ini penting. Nah, misalkan begini, kita memahami ya tugas dewan ini sebenarnya 3 hal saja. Yang pertama adalah legislasi. Ya, legislasi kalau di DPR RI tentu membuat undang-undang gitu. Kalau di daerah apa sih? Kan nggak membuat undang-undang, peraturan daerah gitu ya. Itu yang pertama. Jadi tugas dewan itu yang pertama harus dipahami, membuat perda kalau dibutuhkan kan segala macam ya. Nah, yang kemudian yang kedua adalah budgeting. Ya. Nah, budgeting itu sangat penting itu. Iya, penting. Nah, budgeting tugas dewan itu hanya sekedar membudgetkan, merumuskan ya. Kan pelaksana di eksekutif. Yang punya programnya eksekutif, yang mengeksekusinya adalah eksekutif. Sementara legislatif hanya merumuskan saja apa yang disampaikan oleh eksekutif. Tapi kan keterkaitannya kan itu sangat erat sekali. Keterkaitan antar budgeting. Jadi kan tetap aja dari rumusan itu 100% biasanya suka di ACC. Enggak 100% Pak. Enggak 100% ya. Ada kan nanti kan seolah beginilah. Kalau di budgeting itu yang saya pahami begini. Seperti kita misalkan di rumah tangga ya. Kita bulan ini mau beli ini, maunya beli ini, maunya buat ini, maunya bangun ini misalkan ya. Tapi ketersediaan dananya
tidak mencukupi untuk beli itu bangun ini teh, otomatis ada efektivitas anggaran. Oh mana yang enggak dulu nih, ya tunda aja dulu tuh beli TV-nya, tunda aja ke tahun yang akan datang atau tunda aja ke bulan yang akan datang karena uang yang ada tidak mencukupi. Saya rasa ke rumah tanggaan dalam pemerintahan daerah juga tidak jauh seperti itu, begitu kan? Ketika pemerintah atau eksekutif inginnya bangun ini, tapi ternyata anggarannya tidak ada, maka di sana peran dewan untuk melihat mana yang prioritas, skala prioritas. Nah, ini kan nanti dikesampingkan dulu. Nah, ini harus dipahami juga oleh masyarakat ya ketika misalkan, makanya saya sering bertanya juga, Pak, saya udah berapa kali ikut musrengbang des, musyawarah ya untuk perencanaan pembangunan desa, dimasukin, tapi sampai kaina alhamdulillah ayah wae gitu kan. Itu kan belum dipahami. Iya. Nah, ini melalui Kang Ahmad diedukasi lah. Jadi kan itu kita hanya sebatas rumusan saja. Iya, betul. Yang menentukan adalah di legislatif. Jadi legislatif itu budgeting ya, penentuan menyesuaikan apa yang hendak dibangun di tahun anggaran ini, tentu konsultasi dengan eksekutif, pada prioritas, skala prioritas. Nanti kan itu eksekutif yang lebih menentukannya. Nah setelah itu barulah digiring untuk disahkan sebagai tahun anggaran. Itu ya, bukan kemudian kita tadi saya katakan jangan samakan antara legislatif dengan eksekutif gitu. Nah itu yang kedua. Terus yang ketiga satu lagi bertugasnya adalah kemudian controlling. Yang controlling ini melihat. Kita kan nanti tadi kan udah budgeting tuh, pola pembangunan tahun anggaran misalkan ini setahun nih dari eksekutif tuh. Nah, apa peran kontrol di sana? Melihat apakah bisa terkontrol, pelaksanaannya sesuai dengan harapan, dengan yang dibudgetkan, atau melihat ada pelanggaran nggak di sana, gitu kan? Ada ya tadi ya, ada misalkan ketidakbenaran, makanya muncullah temuan-temuan kan di lapangan, kan munculkan temuan-temuan. Nah, ketika ada temuan-temuan yang kemudian eksekutif tidak melaksanakan apa yang direncanakan dengan baik gitu, pembangunan jalan harusnya 10 cm 5 cm misalkan kayak gitu ya, harusnya lebar 3 meter kok ada hanya misalkan 2 meter 90 10 cm 10 cm sih sederhana, tapi kalau sudah ratusan kilometer kan kan seperti itu. Nah baru kita konsultasikan, kita punya hak bertanya kan kepada eksekutif, ini bagian dari controlling dewan. Nah berikutnya memang ada juga sih peran tambahan sebenarnya, yaitu menampung aspirasi kan. Karena dewan ini menjadi jembatan ya untuk menyampaikan tadi aspirasi masyarakat yang tetap eksekusinya nanti kan di eksekutif. Betul. Nggak disampaikan. Misalkan saya ini datang misalkannya kadang-kadang kan melihat, karena beberapa tahun juga saya sering mendampingi anggota dewan ya ke masyarakat sesuai dengan kapasitasnya, misalkan yang komisi pendidikan, Pak ini SD ini sudah bertahun-tahun nih udah mau roboh, kagak dibangun-bangun tuh kan begitu. Ini jadi catatan tuh. Masukan kan kepada dewan. Kita aspirasi. Kita mendengar, kita melihat, kita mencatat, kita usulkan. Ya, ini kita usulkan kemana? Tetap ke eksekutif. Kalau masalah SD kemana ya ke dinas pendidikan. Kita sampaikan kepada kadis, kan harus begitu ya tugas dewan itu ya. Nih Pak Kadis, SD ini kondisi SD-nya sangat memprihatinkan, kayaknya perlu diperhatikan, kan begitu. Sudah sampai ini jembatan. Yang eksekusinya siapa? Ya eksekutif, kan begitu. Tetap saja eksekutif yang eksekusinya. Makanya kadang-kadang lama begitu kan? Iya, makanya prosesnya betul. Tadi yang Kang paparkan itu luar biasa. Menurut saya brilian sekali ya. Tapi saya pertanyaan, ketika Kang menjadi anggota dewan, apa yang mau Akang bangun di dapil Akang? Ya, gini ya, ini berbicara masalah ide sih kelihatan banget ya. Karena tadi Kang ya, masalah bangun dan membangun adalah tugas eksekutif ya. Jadi jadi kalau misalkan saya sebagai anggota legislatif di dapil 2 jika saya terpilih gitu kan, dan ini saya juga barangkali perlu disampaikan perlu kepada masyarakat ya bahwa apalagi Cibatu nih, betul. Cibatu yang beberapa kurun waktu tidak memiliki anggota dewan, ini ada loh calon nih alternatif nih nomor 1 dari PKS, Kang Ahmad Nurudin. Iya.
Ya saya sampaikan kepada masyarakat bingung ya, ketika bingung memilih ini siapa nih ingin punya dewan dari Cibatu gitu kan, tapi kepada siapa memilih, ada loh Ahmad Nurdin nomor 1 dari PKS gitu. Gitu lah. Apa yang mau dibangun? Ya mau dibangun ya, akan dibawakan begitu. Tentu sebetulnya tadi peran-peran legislatif tadi ya, saya akan menjadi anggota legislatif yang dekat dengan rakyat, menerima aspirasi masyarakat, ya, kemudian melihat kondisi masyarakat, apa sih yang perlu diperhatikan, ya, nah, masalah apa yang kemudian ditemukan di lapangan. Tentu masalah-masalahnya klasik sebenarnya, masalah pendidikan, masalah ekonomi. Saya garis bawahi masalah pendidikan. Apa yang akan mau bangun dalam segi pendidikan? Betul. Ide gagasannya apa? Iya. Kalau masalah pendidikan ya, ini yang harus disampaikan. Tentu permasalahan pendidikan hari ini, ya, yang muncul ya, yang muncul. Yang pertama adalah sarana prasarana. Itu juga kan. Saya berarti harus banyak sekali kan. Sekarang yang sekolah-sekolah yang buntu. Iya, baik sarana utama atau sarana pendukungnya. Ini harus menjadi perhatian besar, baik dari eksekutif atau legislatif. Betul ya. Ini yang pertama. Selain sarana prasarana adalah yang kemudian kesejahteraan guru, Kang. Kesejahteraan guru ini perlu juga diperhatikan. Betul. Walaupun sekarang sudah ada tahapan-tahapan untuk mensejahterakan, tapi toh tetap saja ya. Walaupun memang beginilah intinya, tergantung mindset berpikir ya. Kadang kesejahteraan ketika sudah ditaikan kita tetap saja merasa kurang terus kan. Itu tergantung kepada orangnya itu. Pada orangnya. Itulah nomor 2. Nomor 3, masalah pendidikan yang paling krusial ini jadi pekerjaan rumah bagi siapapun adalah apa hasil dari pendidikan itu. Kalau kemarin kita mulai dengan istilah pendidikan karakter peserta didik hari ini, yang kita melihat permasalahan yang sangat luar biasa, dari mulai bullying, perundungan, geng motor, kenakalan remaja dan segala macam. Ini menjadi permasalahan yang memang harus difikirkan secara bersama antara eksekutif, dan tidak terkecuali saya pun kalau jadi ini harus difikirkan bagaimana bisa pendidikan ini benar-benar menyelesaikan permasalahannya itu gitu kan. Berarti akan kalau jadi itu akan membenahi. Iya. Akan dibenahi. Iya, bersama membenahi bersama dengan eksekutif kan. Bersama-sama dengan eksekutif kan, membenahi ini semuanya, dari mulai sarana prasarananya, dari mulai kesejahteraan gurunya, dari mulai pendidikan karakter terhadap karakter pelajarnya. Ini benar harus dipikir, karena pembinaan SDM atau pembangunan SDM di tingkat pendidik juga ini sangat krusial untuk diperhatikan. Itu bidang pendidikan dong. Ya. Belum ekonominya lagi. Ekonominya yang akan mau bawa itu apa ide gagasan? Ya, kalau ide gagasan saya itu. Jadi ini seperti eksekutif deh kalau begini. Tapi nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Nanti bisa sampaikan kepada eksekutif ya. Betul. Ya, karena nanti juga PKS nih misalkan mengusung Dr. Helmi, bisa jadi gagasan saya itu juga disampaikan. Insya Allah Pak Dr. Helmi menonton acara ini. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan. Gini nih. Jadi kalau masalah ekonomi nih, di sisi mana yang bisa kita bangun? Ya, di sisi mana yang kita bangun di tengah keterpurukan ini? Jadi yang pertama adalah ketahanan pangan nih. Penting sekali ketahanan pangan ya, ekonomi ini, karena memang saya sepakat ketahanan pangan. Iya, betul. Makanya PKS itu P-nya itu pangan murah ya. P-nya itu apa? Iya, pangan murah. Pangan murah. Ini menjadi gagasan politik PKS tuh. Jadi P-nya pangan murah, K-nya kerja gampang, S-nya sehat mudah gitu. Luar biasa. Ini gagasan PKS, ini harus disampaikan kepada masyarakat. Iya, betul. Maka ketika bicara masalah ekonomi, diantaranya adalah ketahanan pangan harus dibangun di bawah ya. Bagaimana cara membangun ketahanan pangan ini? Ya, sebenarnya ide-ide orang tua kita dulu sederhananya gitu kan, dalam membangun ketahanan pangan sudah bagus. Mungkin Kang Sugiarto juga merasakan bagaimana orang tua kita ketika panen pada waktu itu, panen jagung, tidak semuanya dijual jagungnya, nggak garantung, kan? Ya, kacang nggak garantung. Itu zaman dulu itu. Iya, itu bagian dari ketahanan pangan itu. Ketika musimnya tidak ada makanan, tidak kemudian berteriak-teriak atau kayak gimana mengharapkan bantuan atau apa, ada jagung turunkan jagungnya, bahkan diolah lagi pakai lebu segala macam gitu. Ya kita makan aja. Betul. Kita mengalami. Iya, mengalami kan begitu. Ya. Kita mau masak, nasinya ada tapi nggak ada lauknya, ada kacangnya yang udah keringnya dicewas deh gitu kan. Ini bagian dari ketahanan pangan. Nah, pola-pola ini seperti ini satu hal yang harus
pahamkan juga kepada masyarakat dalam membangun ketahanan ekonomi dengan ketahanan pangan, bagaimana masyarakat ini didorong dulu ya, diberikan motivasi lagi, diberikan pencerdasan kembali terkait dengan bagaimana mereka untuk semangat menanam. Lahan-lahan tidak dibiarkan dulu tidak kosong, tidak gabut gitu, tidak dibiarkan terbengkalai gitu kan, ditanami begitu dengan apapun yang kemudian kita bisa makan pada saat-saat seperti ini. Beas mahal. Apakah nanti akan memfasilitasi hal itu? Ya, itu bagian yang kita perjuangkan sebenarnya. Bagian yang kita perjuangkan. Dan bahkan kalau misalkan perlu kan kita harus mampu menganalisa tentang apa ya, apa sih yang bisa ditingkatkan untuk membangun ekonomi di masyarakat. Maksudnya begini, dulu saya melihat ya begitu, penjajah kita menganalisa beberapa tanah di belahan Indonesia. Ada di belahan Indonesia, misalkan di Garut saja, sebelah sana ditanamin kebun teh, kopi banyak gitu kan, sampai kita nikmati sampai hari ini kan. Indahnya luar biasa. Di satu titik misalkan ini cocoknya dengan kopi, tanamin kopi. Satu daerah cocoknya dengan apel, tanamin apel, ayah apel Malang, ayah jeruk Garut segala macam. Ini kan ada sebuah analisa bagaimana memberdayakan ekonomi di tataran bawah ya, walaupun pada saat itu Belanda bukan itu tujuannya. Untuk dibawa menghidupi kerajaannya kan sana gitu. Untuk dirinya sendiri. Ya, diri sendirinya untuk kepentingan kolonial pada waktu itu. Kalau sekarang bagaimana kita membangun analisa-analisa itu untuk kepentingan masyarakatnya. Misalkan begini, kalau kita punya konsep desa ini, apa sih yang akan jadi pusat keunggulan desa ini dalam produk pangannya? Misalkan kita mengintip, misalkan saya kan pernah juga ya di Jakarta ya dulu jualan buah-buahan misalkan kayak gitu. Ternyata satu hal yang kemudian barangnya laku ya dinantikan adalah contoh nih alpukat Garut misalkan. Ini kalau di Jakarta alpukat Garut cukup terkenal. Betul. Iya, cukup terkenal. Kenapa ini nggak dikembangkan di satu desa misalkan? Taruh misalkan itu salah satu gagasan buat Akang. Iya, betul. Siap. Jadi misalkan kita kerjasama dengan pemerintahan desa. Kenapa misalkan desa A ini bagus loh alpukat li. Misalkan dia kenapa dari ADD-nya ini kan gagasan. Kenapa pemerintah daerah tidak memfasilitasi misalkan satu daerah dijadikan pusat keunggulannya misalkan menanam alpukat, satu rumah satu pohon alpukat. Atau yang punya lahan diberikan benih alpukatnya. Jangan tanggung-tanggung, pilih bibit alpukat yang terbagus misalkan. Ya kan? Dan fokuskan di 1, 2, 3 desa. Sehingga misalnya terbangun. Kalau butuh alpukat datangnya ke desa ini. Seperti hanya maaf ya, saya bagus kan coba Kang Sugiarto main ke Majalengka terkait mangga. Ketika berbicara mangga Majalengka. Betul. Ya, gedong kan di sana gitu. Betul. Karena melihat tiap rumah itu punya pohon mangga. Termasuk saya ada lahan kosong pohon mangga gitu. Termasuk saya juga meneliti tentang tembakau di Sumedang, Tanjung Sari. Iya. Itu saya luar biasa. Kemarin luar biasa. Ini harus dikembangkan juga di Garut. Iya. Nah, nanti mungkin dibawa sama Kang Ahmad nih. Nah, cari komoditas yang bisa kita kan tadi ya. Alpukat Garut terkenal di Jakarta. Rasanya enak, legit kan begitu, beda dengan alpukat dari taman. Ini keunggulan. Kenapa misalkan kan kadang-kadang kita berpikir ya masalah infrastruktur itu juga penting. Betul. Tapi tadi ketahanan pangan itu penting untuk meningkatkan ekonomi di masyarakat. Satu desa misalkan di Cibahatu kan lahannya masih banyak yang kosong, banyak ini kenapa tidak satu yang punya lahan misalkan ya di kebunnya dibikinkan dikasihkan bibit terbagus dari alpukat ini. Tapi apakah selama ini sudah ada hal ke sana dari para anggota dewan? Saya kurang begitu tahu ya tentang itu. Tapi kalau saya lihat ada. Justru belum. Belum. Begitu kan kalau saya ngomong kayak gitu ya karena tidak melihat seperti itu. Iya. Artinya kita tawarkan misalkan ya ke eksekutif tentu sebagai eksekusinya. Kalau di tingkat desa misalnya eksekutifnya kepala desa nih. Ayo nih, mau nggak nih kita nih misalkan di desa ini kita buat tuh satu komunitas unggulannya misalkan alpukat. Yuk yang punya kebun dianggarkan oleh pemerintah daerah atau dari desa misalnya untuk peningkatan ekonomi. Satu kebun dikasih 5 pohon alpukat. Ya, masyarakat tugasnya merawat, memelihara supaya hidup, supaya tumbuh dan berbuah nanti. Nanti ketika berbuahnya kita fasilitasi. Ya, karena alpukat ini contoh saya barang yang tidak
tidak ada istilah alpukat tepayu gitu. Ya, tapi kan waktu masa tanamnya juga lumayan lama. Iya, sekarang itu dengan teknologi pertanian saat ini tuh makanya saya pilih tadi katakan pemerintah memfasilitasi memberi bibit terbaik. Alpukat ada yang 2 tahun udah berbuah, 3 tahun udah berbuah, ya merawat 3 tahun sebelumnya kan mereka kan petani tetap saja menanam palawija kan. Betul. Nah itu hanya tumpang sari menanam 3 atau 5 pohon saja. Kalau yang kemudian difasilitasi kemudian itu 3 tahun juga mungkin sudah menjadi sentral alpukat. Contoh Kang Sugiarto ya, saya kan sering jalan-jalan ke Jogja tuh, lewat Wates sini ternyata ngeplak pohon jambu kan. Jambu. Nah, ini saya juga suka lihat di sana, wah ini betul, kalau kan? dikembangkan itu luar biasa. Artinya ada keseragaman. Masyarakat dikasih edukasi kalau nanamnya misalkan culcel ya, yang ini mau menanam jagung, ya ini mau menanam ini. Itu tidak menjadi sentral agroindustri, tidak menjadi begitu. Tapi kalau serempak semuanya itu bakal menjadikan sebuah iya terobosan. betul terobosan. Sehingga ada mindset tadi. Alpukat datangnya ke mana ya? Ke Cibatu. Ada desa ini yang kemudian pemberdayaan menanam alpukat. Atau nanti daerah lain bisa jadi yang lain lagi. Nanam alpukat mah di dia mah teu jaradi Pak, ngadon paraeh, apa yang jadinya? Coba rambutan. Oh, ini rambutan saya itu Pak bagus berbuah. Oh, mungkin jadi dia cocok di sana rambutan. Kita misalkan rambutan, kan? Misalkan begitu. Ataupun apalah durian atau apa gitu. Sekarang itu masih bersifat artinya masih bersifat, ada yang sudah begitu ya, tapi masih bersifat personal. Seorang petani punya kebun nanam kopi misalkan 1 hektar, belum begitu terasa campur tangannya pemerintah untuk membangun hal seperti itu ya, sehingga ya 1-2 tahun 3 tahun kemudian berkembang, berikutnya akan mati dengan sendirinya. Ya, karena memang tidak ada campur tangan, betul. Campur tangan pemerintah. Oke Kang, sudah melebar nih. Ya, saya menarik sekali nih apa yang akan disampaikan itu memang pemikiran-pemikiran brilian buat saya itu, karena kan ada satu ide dan gagasan. Tapi salah satu yang pokok yang terpenting juga menurut saya nih sekarang. Pertanyaan saya nih, dengan politik uang, apakah akan di sana salah satu contoh aja nih. Sekarang kan tidak terlepas dari politik uang. Betul. Apakah akan merasa takut dengan banyaknya politik uang yang begitu berkelimpangan? Sementara misalkan, mohon maaf ya, akan sendiri misalkan, saya tidak menggunakan yang itu. Bagaimana menurut Akang politik uang? Ya, memang bukan sudah menjadi ya. Kadang di masyarakat itu paradigma tentang politik uang itu begitu kental. Tadi karena perilaku dari praktisi politik ya, para calon anggota legislatif. Dan kalau saya analisa itu ini baru terjadi dalam konteks pemilu pasca reformasi ya. Itu dari mulai tahun 99. Ya, bukan 99, 2009 ketika ada pemilihan langsung ya seperti ini, bahwa ada konteks anggota legislatif proporsional terbuka begitu ya. Tahun 2004 belum. Saya pada waktu itu sudah di PKS ya, dan melakukan pencerdasan politik di tahun 2004 kepada masyarakat untuk memilih PKS itu belum terlihat adanya money politik yang begitu gencar sampai saat ini. Ya, memang ini seolah-olah sudah menjadi hal yang budaya gitu, kalau pemilih legislatif, pilkades begitu. Harus ada money politik seperti ini. Sebenarnya ini adalah iklim yang tidak bagus dalam berdemokrasi. Iklim yang tidak bagus dalam berdemokrasi. Tapi peradaban itu mengarah ke situ. Harus kita bendung supaya tidak seperti itu. Makanya pentingnya politisi yang mampu mencerdaskan kepada masyarakat tentang bahayanya kalau memilih pemimpin ataupun dalam konteks apapun ya, legislatif kepada desa, mengedepankan pragmatisme seperti itu. Tapi masyarakat berpikirnya bahwa ketika sudah jadi dia lupa. Makanya dari sanalah harus ada politik uang. Ada politik uang seperti itu. Nah, ini harus kita bantahkan. Harus kita bantahkan. Saya sering membantah seperti itu ya. Bahwa kalau sekarang misalkan Pak, kalau udah jadi mah ditinggalin, udah sekarang aja gitu kan, transaksional sekarang. Salah satu betul. Sampai juga kepada saya pribadi kan seperti itu. Saya sampai begini, ya itu karena pola pikir kita, mindsetnya sudah terbangun seperti itu. Coba kita rubah mindsetnya. Ya, Bapak mau nggak? Masyarakat mau nggak? Ketika memilih seseorang dan tidak ditinggalkan, mau nggak? Ketika ditanya seperti itu, mereka menjawab mau.
Mau nggak? Iya kan? Coba tanya masyarakat yang berarti, Pak mau nggak punya anggota legislatif yang Bapak pilih setelah jadi Bapak tidak tinggalkan? Mau, kan begitu? Ya, ya kalau mau, tolonglah memilihnya dengan hati. Berpikir lebih cerdas, begitu. Karena kalau perilaku terus seperti itu, ya, tadi saya katakan jangan 100% menyalahkan anggota legislatif. Karena perilaku itu muncul dari masyarakat pun muncul karena perilaku itu. Maka saya katakan di awal kan itu beririsan satu dengan yang lainnya. Maka kita datang lakukan pencerdasan. Harusnya para politisi itu melakukan pencerdasan seperti itu. Apakah akan takut dengan hal politikal uang? Ya, saya dari awal ya. Karena saya memang dididik ya di kader PKS itu, saya sudah menyampaikan mari kita hindari bersama-sama untuk politik uang. Dan PKS dari PKS dari atas sudah menyampaikan hindari politik uang karena itu adalah akan membangun iklim demokrasi yang tidak sehat. Tapi Kang, saya potong. Tapi kan ketika dalam satu kapal, Akang nih ya PKS. Ada salah satu calon juga yang menggunakan kekuatan uang. Menurut Akang? Kekuatan uang ini dipakai untuk apa? Kalau tidak dipakai untuk money politik sah-sah saja. Misalkan sebagai kos politik, misalkan ya kos politik itu kan penting. Kos politik penting, tetapi mengarah kepada political uang. Bagi-bagi uang. Bagi uang money politik. Uang, ya. Mereka salah satu contoh nih. Atau bukan contoh lah. Kita contohkan dalam satu kapal Akang. Maksudnya PKS gitu? Ya PKS nih. Dalam satu tubuh Akang nih sekarang untuk ke Garut ya. Untuk melenggang ke anggota Dewan Legislatif Garut. Satu kapal. Di sana ada calon yang menggunakan kekuatan uang untuk bagi-bagi. Menurut Akang bagaimana? Ya, tentu saya tadi katakan ya, secara pribadi saya menolak politik uang ya. Oke. Takut nggak di sana itu? Menurut Akang takut nggak ini? Saya kira bukan masalah takut dan tidak takut nih. Kita kan proses ini kan demokrasi harus dijalani ya, dinikmati begitu. Cuman yang saya ingin tegaskan adalah politik uang dalam konteks demokrasi itu sangat tidak baik karena akan membuat iklim demokrasi menjadi tidak sehat. Tadi pertanyaan intinya adalah bagaimana kalau dalam satu kapal taruhlah partai PKS yang sedang melenggang ke Garut, yang misalkan ada yang kemudian melakukan itu, apakah membuat saya takut? Saya sama sekali ya tidak menakutkan itu dan saya yakinkan caleg-caleg di PKS itu mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu. Luar biasa. Ya, mudah-mudahan caleg-caleg di PKS itu tidak ada yang melakukan itu. Ayo loh kita sama-sama mencerdaskan masyarakat. Ayo kita dampingi masyarakat. Gitu kan sebagai peran-peran anggota legislatif ke depannya. Saya khawatir kalau di awal untuk melenggangnya sudah seperti itu. Saya khawatir saja nanti akan timbul sesuatu permasalahan berikutnya baik untuk dirinya, untuk masyarakatnya atau tubuh partai sendiri. Nah ini yang saya khawatirkan. Makanya tadi politik uang ini akan membuat demokrasi menjadi tidak sehat dan akan semakin menumbuhkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik termasuk kepada para pemimpinnya, sehingga ini akan menjadi budaya yang susah untuk dihentikan. Nah ini juga yang kemudian kita inikan ya. Nah kemudian apa peran saya kalau misalkan tadi melihat seperti itu? Tentu tugas saya pribadi kalau ada rekan seperti itu tentu memberikan nasihat jika ada. Tapi mudah-mudahan saya tidak ada. Saya berhusnuzon kepada rekan-rekan saya di PKS tidak ada yang melakukan untuk kemudian betul. Pilih saya nih. Saya berharap rekan-rekan saya kan kebetulan saya diamanah juga nomor 1 tadi ya. Nomor 1 yang ke bawah-bawahnya saya berharap kepada rekan-rekan khusus di PKS, mari bersama-sama untuk menginternalisasikan nilai-nilai demokrasi kepada masyarakat, memberikan pencerahan dan pencerdasan kepada masyarakat, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya berdemokrasi, tentang pentingnya memilih legislatif dengan benar-benar mengikuti hati nurani. Caranya bagaimana? Lihat jejak rekamnya. Caranya bagaimana? Lihat ide-ide dan gagasannya. Caranya bagaimana? Kenali calon dewan itu. Makanya proporsional terbuka itu kan tujuannya untuk itu. Saya percaya banget terhadap
para calon anggota legislatif yang ada di PKS ya berharapnya tidak yang melakukan seperti itu kan begitu. Tapi secara pribadi saya tidak takut sebenarnya karena saya yakini bahwa di balik ratusan ribu pemilih yang ada di Dapil 2 pasti ada orang-orang yang memilih dengan hati nurani. Ada orang-orang yang cerdas yang memilih tidak dengan politik uang. Ada orang-orang yang siap memilih yang benar-benar memiliki ide, gagasan, kan begitu ya. Karena saya ingin yakinkan kepada masyarakat orang yang tidak pede ya, orang yang tidak pede untuk menjadi anggota legislatif dengan kapasitas dirinya, maka akan cenderung melakukan itu. Mudah-mudahan tidak ada sekarang. Ya, mudah-mudahan tidak ada. Mari kita bangun kepedean sendiri. Saya mengutip pembicaraan dari Anies Baswedan ya, calon presiden dari PKS ya, begitu bahwa masalah kepemimpinan kalau dia berbicara begitu ya, masalah kepemimpinan kalau saya berbicara, masalah anggota legislatif itu bukan hanya masalah menjadi atau tidak jadi anggota legislatif, adalah juga merupakan adab. Ada di sana ada adab, ada etika bagaimana meraih ya menjadi pemimpin, meraih untuk menjadi anggota legislatif dengan cara-cara yang baik. Karena yang baik-baik itu akan hadir ketika diawali dengan suatu hal yang baik. Kan begitu. Nah, ini agak seperti itu. Jadi kalau kita ingin berharap ya nih kepada masyarakat, wabil khusus nih Cibatu dan sekitar Dapil 2, kalau kita ingin memiliki anggota legislatif yang benar-benar ya mencerminkan bagaimana peran dan tugas anggota legislatif itu sendiri menjadi tugasnya dengan baik, maka pilihlah dengan cara-cara yang baik. Ya kan begitu. Ini kan satu hal yang saya ingin tegaskan. Bagus. Ya, terima kasih atas apa yang tadi sudah Akang sampaikan. Terakhir nih Kang. Ya. Statement dari Akang terkait dengan pencalegan dan juga esensi dari obrolan hari ini. Langsung kita tutup. Ya. Saya begini, yang pertama nih ya, kepada masyarakat Cibatu, mari kita berpikir lebih dalam lagi, lebih cerdas lagi. Saya yakin di Cibatu itu calon asal Cibatu bukan saya saja, gitu kan, bukan saya saja, tapi banyak juga calon yang lain. Maka dari itu pilihlah yang benar-benar memiliki ide dan gagasan untuk membawa Cibatu ke arah yang lebih baik, menjadi jembatan ya, menjembatani aspirasi masyarakat Cibatu, khususnya Dapil 2 pada umumnya di masa-masa yang akan datang ketika salah satu calon di antara kita itu ada yang jadi. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap saya ingin menekankan, hindari memilih dengan alasan manipolitik ya, karena itu akan menghasilkan calon pemimpin atau anggota legislatif yang tentunya seperti hal yang dikhawatirkan ya oleh masyarakat pada umumnya, nanti nggak datang lagi dan segala macamnya. Maka hindari itu semuanya. Yang ketiga yang saya ingin tekankan kepada masyarakat Cibatu, kalau hari ini masyarakat Cibatu benar-benar menginginkan ada wakil rakyat yang mewakili masyarakat Cibatu, asli Cibatu. Saya tuh asli Cibatu. Luar biasa. Lahir di Cibatu. Pendidikan SD, SMP, SMA di Cibatu. Besar di Cibatu, seolah-olah darah daging mengalir dari Cibatu. Kalaulah memang benar-benar menginginkan calon legislatif atau anggota legislatif dari Cibatu, ini ada alternatif. Pak Ahmad Nurudin dari PKS nomor urut 1, gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa ini mah, ayo bersama-sama dengan saya, bersama-sama dengan PKS, bersama-sama dengan Ahmad Nurudin, ya. Bagaimana caranya? Pertama, doakan saya, ya, supaya dalam prosesnya diberikan kelancaran, ya, diberikan kesehatan, tadi diberikan kesabaran menghadapi konstelasi demokrasi yang sedemikian panasnya, kan begitu ya. Saya diberikan kelancaran dan doakan juga saya dari Cibatu ini, karena memang benar kemana-mana saya kampanye ke Malangwong, kampanye ke ini ya, saya menjual Cibatu. Saya dari Cibatu begitu, Pituin asli Cibatu begitu ya. Nah ini saya sampaikan terus kepada kepada masyarakat umumnya ketika saya berkampanye. Nah untuk itu masa iya sih orang Cibatu nggak dukung saya gitu ya. Saya orang Cibatu nggak dukung saya gitu kan. Ada
caleg ya nomor urut 1 dari Partai Keadilan Sejahtera. Jangan ragu dan jangan bimbang. Ketika suka PKS pilih Salegi nomor 1. Luar biasa. Cukup segitu. Ya, kira-kira itulah barangkali ya. Saya tekankan Pak, ketika ingin memilih anggota legislatif dan ingin bersama PKS, jangan yang lain-lain, ada nomor 1 pilihannya. Oke, siap. Terima kasih. Ya. Saya tutup. Ide gagasan adalah salah satu penting dalam berpolitik, dan jangan lupa, jangan membiasakan ketika inputnya dengan money politik, dengan sesuatu hal yang tidak baik, maka outputnya pun akan menghasilkan yang hal tidak baik juga. Saya yang bertugas dengan Sugiarto dan di depan saya sudah hadir. Terima kasih sudah kehadiran Pak Ahmadurodin SPD. Dan mudah-mudahan terima kasih. Apapun yang disampaikan oleh Pak Ahmadurodin yang tadi, mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Terima kasih dan sudah bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.